Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juan Angela Alma. Kali ini kita akan belajar mengenai routing statik. Routing. Routing adalah sebuah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Kemudian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, routing statik ini mempunyai keuntungan. Yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Kemudian tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Namun, routing statik juga mempunyai kekurangan atau kerugian. Yang pertama, admin jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Kemudian hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis. Terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktek menggunacan Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk simulasi routing statik ya. Oke, yang pertama kita membutuhkan dua buah router. Kita akan menggunakan PT router ya. Router yang PT dua buah. Ini yang 0 kita hapus saja biar enak. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita butuhkan dua buah router, kemudian dua buah switch. Kita juga menggunakan yang PT. Seperti ini. Kita hapus juga yang 0 kita ganti. Ini tambah satu lagi. Dan 4 buah PC. Pada masing-masing switch mempunyai 2 buah PC. Kita tambahkan 4 buah PC. Yang 0 kita hapus ya. Yang 0 kita hapus. Kita rapikan biar enak dilihat. Ke atas. Oke, kalau sudah kita hubungkan menggunakan kabel. Kita gunakan auto aja biar cepat. Ya, kita hubungkan dengan kabel. Antar router juga kita hubungkan ya. Nah, di sini antar router menggunakan kabel seri. Oke, kalau sudah jangan lupa ini kan masih merah. Nah, ini perlu kita hidupkan. Yang pertama fan 0 masuk ke config, fan 0 kita hidupkan biar dia berwarna hijau, dan juga seri 20 kita hidupkan juga. Nah, pada router 2 kita juga lakukan hal yang sama. Untuk fan 0 kita hidupkan dan juga serial 20 kita juga hidupkan. Nah, di sini masih loading, kita tunggu sampai yang oranye ini berwarna hijau. Nah, sambil menunggu kita setting IP pada setiap PC. Masuk config, masuk ke desktop, IP konfigurasi. Ya, kita PC1 menggunakan IP 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.0 dan default gateway-nya 192.168.1.254. Untuk DNS kita kosongkan saja karena kita tidak membutuhkannya untuk saat ini. Selanjutnya untuk PC2
kita konfigurasi IP-nya 192.168.1.2 dan default gateway-nya 192.168.1.254. Oke, selanjutnya PC3 192.168.2 karena kita berada pada network 2 ya. Kita gunakan 2 titik 3 ya. 3 dengan default gateway-nya 192.168.2.254. Selanjutnya PC4. Masuk ke desktop, IP konfigurasi 192.168.2.4 dan default gateway-nya 192.168.2.254. Oke. Kalau sudah, untuk PC kita sudah berikan IP pada setiap PC. Kemudian kita masuk ke router. Untuk router yang mengarah pada network 1, kita gunakan IP 192.168.1.254 karena kita tadi menggunakan default gateway-nya 254 ya. Dengan subnet mask 255.0. Dan jangan lupa untuk serial 20 kita gunakan 12.12.12.1 dengan subnet mask sama 255.255.0. Oke, kemudian pada router 2 untuk VAN0 kita tadi menggunakan 192.168.2.254. Untuk subnet masknya sama ya. Dan untuk yang mengarah pada router 1 atau seri L20 kita menggunakan 12.12.12.2 dengan subnet mask 255.255.0. Oke. Nah, kalau sudah untuk konfigurasi sudah selesai, namun untuk routing belum kita setting ya. Nah, untuk routingnya kita masuk ke router 1. Kita masuk ke config ya, tab config, kemudian pilih routing static. Nah, di sini ada 3 field. Yang pertama network, kemudian mask, kemudian network. Nah, untuk network ini tujuannya berarti kita router ini jika mengarah, kita kan tujuannya pada network 2, berarti kita isi 192.168.2.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, untuk routing yang mengarah ke network 0, kita melewati router 2. Nah, router 2 tadi menggunakan IP 12.12.12.2. Nah, jangan lupa untuk add ya. Kita pencet tombol add. Nah, di sini untuk router 1 kita sudah ajari melewati routing 2. Kemudian untuk kembalinya untuk routing 2 kita masuk static dulu untuk routing static. Untuk network 1, 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita arahkan ke router 1 dengan IP 192.1.1.2.1. Jangan lupa untuk add. Oke, nah dalam hal ini untuk routing static konfigurasinya sudah selesai. Nah, untuk percobaannya yang pertama kita coba ping ya menggunakan PC1. Kita masuk ke command prompt, kemudian kita arahkan ke PC3 dengan IP 192.168.2.3. Kita comment ping spasi 192.168.2.3.
168.2.3. Oke, masih proses ya. Ini biasanya yang pertama kali request timeout karena masih mencari ARP-nya. Kemudian untuk nah di sini kan setelah request timeout dia menemukan berhasil mengkomunikasikan PC3. Nah, ini berhasil. Nah, untuk pin-nya berhasil, kita coba lagi. Nah, di sini artinya berhasil ya. Nah, kemudian kita coba menggunakan kita kirimkan paket ya dari PC1 ke PC3. Kita simulasikan. Kita edit filternya SMP saja. Oke, kita simulasikan dari PC1 ke PC3. Nah, dia ke switch, kemudian ke router 1. Nah, router 1 dilempar ke router 2. Kemudian router 2 yang mengarahkan ke PC3. Nah, kemudian dia kembali. Router 2 bisa kembali karena kita sudah mengajarinya ya. Nah, seperti ini. Nah, dalam hal ini pengiriman paket berhasil. Kemudian kita hapus ya. Kita coba ke PC2, PC4. Kita coba. Oke. Nah, ini mungkin belum menemukan ARP. Kita reset. Kita lakukan lagi. Nah, router sudah menemukan ARP. Nah, jadi kan bisa kan? Kembali. Nah, router 2 bisa kembali karena kita sudah ajari. Nah, paketnya telah sampai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.